ke arah jungler, potensial terhadap Yuzong akan terlihat. Nah, Yuzongnya ini kemungkinan besar akan dipick oleh EVOS terlebih dahulu. Karena membuat satu titik yang sangat mahal ketika Yuzong itu bisa mengcounter Parsha. Tapi Yuzongnya sudah diamankan oleh seorang Psychots. Jadi malah Psychots yang mengcounter ke arah backline dari pasukan Onyx. Oh ya, mengingat ya ada Valentina juga sebenarnya yang bisa banget di counter dengan adanya Yuzong nantinya. Jadi ke arah backline-nya bakal lebih mudah ataupun bisa juga memberikan kegangguan ke arah hero-hero lainnya yang akan dibawa oleh para pemain Onyx. Arlott menjadi pilihan berikutnya dari para pemain Onyx. Salah satu hero yang cukup masih terbaru ya bisa dibilang. Dimana dia punya Final Slash yang cukup mengganggu terutama ketika adanya teamfight yang nantinya dibuat oleh para pemain Onyx dan ditutup banning dari EVOS ke arah Link, masih ke arah jungler. Lagi-lagi ya, ditutup semua jungler ya. Dipaksakan dari Fredrinnya ke arah jungler. Oh, Hanzo. Jadi pilihan juga dari para pemain Onyx dan tinggal kita menunggu Yuzong pilihan dulu seperti apa. Yuzong dulu gak sih? Yuzong boleh sih. Yes, Yuzong dulu Di tangan EVOS ya. Yes. Ini sangat mengcounter pergerakan dari seorang Parsha-nya Hijume. Dan itu sangat berbahaya ketika di tangan dari Butes. Melihat potensial junglernya ini sudah ditutup semua. Jadi digeser dari Fredrin ke arah jungler dan pakai Yuzong. Itu malah bisa menjadi keuntungan untuk pasukan Onyx loh. Ya. Kalau misalnya kita melihat dari buy draft ya. Oke. Tapi di sisi XP ya, aku masih melihat adanya lapu-lapu juga sebenarnya yang terlepas. Memang nantinya Yuzongnya bisa diamankan di sisi Onyx, tapi apakah itu worth it? Dan Lancelot ternyata yang bakal menjadi prioritas terlebih dahulu. Wah. Kali ini yang bakal dibawa oleh EVOS. Udah pemanasan loh tas di situ, nggak lihat? Itu akan ada ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit nih. Waduh, ting-ting apa tuh medali? Wah, bener. Lo bener, kan fakta. Iya. Ting-ting medali. Lancelot ya. Nih berarti bakal ada mobilitas yang cukup tinggi dari para pemain EVOS. Mereka area juga udah punya, tinggal nanti satu hero yang bisa benar-benar nahan damage. Meskipun nanti Lancelot bisa di build ke arah tank juga ya. Dan Masha? Wow. Masha ini digunakan untuk Melissa. Mereka gak bisa masuk ke arah belakang. Dikacangin cewek. Oh enggak. Choki boy. Waduh. Choki boy. Chow. Masha ini dikasih buat Melissa. Ini instant kill loh. Instant kill terhadap Melissa loh Nevin. Iya. Instant kill terhadap Parsha juga. Iya. Dan dia nggak harus pakai nunggu ultimate dengan Yuzongnya. Betul. Kita tahu banget ya Melissa ini salah satu hero yang susah banget kan. Karena dia berada di bagian paling belakang. Meskipun nanti tetap harus berhati-hati dengan adanya go away yang dia miliki. Cuma ternyata Poveus yang kali ini akan dimanfaatkan oleh EVOS untuk bisa menghindarkan pergerakan-pergerakan yang terlalu lincah seperti dari One misalnya. Chow juga akan men-trigger dan tentunya kita lihat dari audience prediction di mana 60-40 Nevin. Wow, masih ada dukungan yang begitu banyak dari kedua supporter pastinya antara EVOS fans dan juga Sonic. Bahkan di venue juga udah mulai terdengar nih. Yes, benar banget lihat betapa meriahnya APL Arena. Tapi ini dia para pasukan Onyx, sang penjaga upper bracket, selalu menjadi penjegal siapapun yang akan berada di upper bracket untuk menemani dirinya. Tapi EVOS Legends tidak pernah gentar karena mereka ingin tetap menanjak dan mampukah EVOS Legends mengamankan posisi selanjutnya. So, APL Arena mana tepuk tangannya? Masih ada chance go to upper bracket, tapi ini dia penjaga upper bracket yang sangat perkasa. Ya, yang sudah menentukan posisinya ya di posisi pertama, 11 kemenangan berbanding 1 kekalahan. Dan langsung saja kita lihat rotasi yang akan dilakukan oleh kedua tim Clearing Wave. Dari seorang Suns yang begitu cepat, ini pasti akan menghambat pergerakan dari seorang Hijume meskipun kita tahu ada wings by wings di tangan dari seorang Parsha. Yes, tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana Hijume juga jangan sampai terlambat untuk bisa melakukan rotasi untuk dengan Parsha-nya. Karena kan walaupun hero-nya sama, tapi habit orangnya berbeda. Itu yang bisa menentukan
player-player dengan hero-hero favoritnya. Habitnya beda dan bahkan kita bisa melihat menuju ke arah Little Wanderer, Kiboy telah menjaga pergerakan atas seorang Tas yang mencoba untuk melakukan catch up tadi di arah Little Wanderer. Ya, belum mau terlalu terburu-buru juga untuk melakukan rotasi ke arah kedua mid laner. Karena kita tahu sendiri di early ini bakal cukup sulit juga ketika mau melakukan instant kill ke area top lane ataupun ke area bottom lane. Tapi gold laner sih harusnya bakal menjadi prioritas dari kedua tim. Yes, cewek di arah top lane. Mungkin kali ini dia lebih mengungguli atas seorang Brass dari segi level. Tapi walaupun dengan keunggulan yang dia miliki, Kiboy tetap melakukan rotasi ke arah top lane. Karena Dreams mampu membuat cewek ini nanti agak sedikit lumpuh kalau tetap bisa membabysit seorang Brass. Bakal lumayan berat pastinya untuk seorang cewek memberikan damage ya. Tadi seperti kata Bang Oji juga dengan adanya Dreams dan ditambah lagi mereka ngebawa seorang Melissa di tangan dari seorang Brans. Jadi areanya bakal cukup luas untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Bahkan bisa saja membuat ceweknya cukup sekarat sehingga tidak bisa memberikan damage yang maksimal. Tapi ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir. Menandakan akan adanya pertemuan antara kedua tim itu EVOS dan juga Onyx. Oke, dipaksa diloncat ke arah belakang. Tas masih terlalu kuat. Ini dia the power of retribution dari kedua belah pihak. Tas mencoba overtake. Laser Vader Strike di arah depan. Kairi tidak bisa masuk. Terpakai adu retribution. Again. Kali ini benar-benar sungguh luar biasa. Kairi bisa menunjukkan permainan luar biasa, tapi Psychos terlalu dalam, masuk ke dalam perangkap dari pasukan Onyx. Di sisi sebaliknya Brass di take down seorang diri di arah top lane. 2 point kill diamankan oleh pasukan Onyx. Wow. Tas harus benar-benar memikirkan yang dia lawan kali ini adalah Kairi. Top power of retribution di AMPL season yang 11 dan lihat dari talent prediction. 3 Onyx dan 3 EVOS Legends. Aku melihat dengan adanya seorang Popheus ini bisa menjadi hambatan untuk Onyx. That's why aku pilih karena EVOS Legends. Ya benar, itu bisa menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan kemenangan dari EVOS Legends di game kali ini dengan adanya Psychos. Tapi kita ngeliat juga bagaimana tadi pergerakan dari seorang Sans. Begitu rapinya untuk bisa menghindarkan tempat pertempuran yang ada di area sekitar Turtle. Begitu juga mereka ngebawa salah satu retribution terkuat. Sans bahkan mengambil ultimate karena seorang Lancelot. Phantom Execution dibuka. Oh, Tas terperangkap. Tas akan di take down. Hilang begitu saja. Terpancing dengan ada pergerakan Sans. Yang ternyata dia sengaja melepaskan semua skill yang dimiliki dari seorang Tas. Akhirnya Tas gak punya lagi escape skill mechanism. Wow, Sans ya lagi-lagi pancingan yang begitu luar biasa ia lakukan. Cuman masih fokus kita ke arah kedua gold laner kali ini. Kiboy di level yang kelima dia udah bisa mulai menendang-nendang siapapun yang melewati daerah teritorinya. Termasuk ke arah seorang Dreams ataupun Hijume yang terlihat memang sudah mulai melakukan rotasi ke area gold lane. Ya bukan hanya melakukan rotasi tapi di arah emblemnya silakan Evin. Oh ya kalau kita lihat dari segi emblemnya Mr. Shop di tangan seorang Psychos. Begitu terburu-buru pastinya untuk bisa mendapatkan item yang maksimal. Kalau kita ngomongin ke arah dua mid laner pasti fokus ke arah Magic. Begitu juga untuk kedua jungler Demon Slayer yang bakal menjadi prioritas mereka. Karena lagi-lagi ini adalah perebutan retribution untuk Turtle yang kedua yang sudah muncul di dalam Land of Dawn. Tapi aku ingetin lagi nanti Nevin ya. Aku mau mengingatkan nanti akan ada sesuatu muncul karena udah ada satu tiket playoff yang sudah dijual. Tapi nanti ya, tapi sebelum itu kita bakal menyaksikan di mana Tas akan coba melakukan zoning hard terhadap seorang Kairi. Kairi mencoba diganyang terlebih dahulu. Fokus ke arah seorang Kairi. Belum ada Battle of Retribution. Kairi berdua ke belakang. Terpakai Retribution. Lagi dan lagi di tangan Kairi. Wow. What? Zoning out yang dilakukan tapi nampaknya masih belum berhasil. Walaupun di sisi sebaliknya Kiboy ter-take down. Psychos berhasil mendapatkan 1 point kill. 2 point kill yang sangat mahal dari EVOS Legends. Kenapa aku bilang mahal? Kairi Kiboy tidak sepadan dengan seorang Brass dan juga Hijume. Iya, 2 damage dealer. Iya. 2 damage dealer dan juga Turtle. Bisa diamankan lagi oleh seorang Kairi. Padahal tadi kita melihat banget bagaimana banyaknya gempuran yang dilakukan oleh para pemain EVOS Legends. Tapi itu nggak cukup ya untuk memberikan zoning out ke arah seorang Kairi. Lebih fokus ke arah damage mungkin kalau kita ngelihat dari teamfight yang baru saja terjadi. Ini dia, buat kalian jangan lupa War Ticket akan hadir tiket playoff 25 Maret. Dan bisa kalian beli langsung siap-siap pantengin sosmed dan beli tiket hanya di Blibli. Hari ini banget nih ya. Sekarang tanggal 25. Iya ini tanggal 25 makanya hari ini banget. Oke, The Way of Draken menuju ke arah seorang Dream. Belum ada crossbow of tank.
Masih menunggu, langsung ada damage yang cukup sakit. Crossbow of Tank yang ditahan karena mereka sadar Dreams tidak punya flicker kembali. Informasi telah diberikan dan membuat Dreams terperangkap di garis depan. Di all-in begitu saja, membuat pasukan dari Onyx mereka memastikan di arah top lane tidak ada coverisasi terhadap seorang Brand. Pada Resek for defensive, tapi saat berada di garis depan, Hijume mencoba untuk menyeberang menuju ke arah Brawl, tapi nampaknya harus dilepaskan begitu saja satu turret yang sangat mahal di strong lane dari EVOS Legends. Iya, recall di bagian outer turret dari EVOS Legends dilakukan oleh seorang Sans. Tapi kali ini Kiboy dan juga cewek sepertinya harus lebih sabar lagi. Karena ada 4 pemain dari EVOS Legends yang sudah mulai melakukan rotasi. Onyx mendapatkan objektif yang begitu banyak kali ini dengan adanya 2 turtle. Mereka udah bisa dapetin 2 outer turret dan pastinya ini akan mempengaruhi ekonomi mereka di perbedaan 4.000 gold. Jangan lupa stiker dan bahkan ini melihat dari EVOS Legends yang tertinggal dari 4.000 gold. Mereka udah siap sih harusnya untuk melakukan kontes di arah turtle selanjutnya. Mereka nggak boleh ngasih klub satu perfect turtle untuk Onyx. Ingat, beberapa belakangan ketika Onyx bahkan di Royal Derby, kalau kita boleh mengaca, ketika dia memegang Onyx snowball dari early, mereka tidak akan melepaskannya. Tapi kalau mereka terkena snowball, mereka bisa diredam dan perfect turtle for Onyx. Wow. Onyx kali ini. Wow. Cukup sulit. Kini sulit banget untuk EVOS Legends mengejar dari segi itemnya. Silakan Ebit. Iya, cukup sulit untuk EVOS Legends. Hijume memang sudah mengamankan Clock of Destiny di sana. Tapi lihat juga bagaimana dari seorang fans bahkan yang sudah mencapai ke arah Lightning Truncheon membuat dia pastinya bisa memberikan efek damage yang lebih besar. Jadi apa yang dikeluarkan oleh seorang Hijume, Feather Attack-nya justru bisa lebih mematikan di tangan dari seorang Sans. Oke, conceal game yang dilakukan. Kiboy mencoba untuk melakukan sedikit pressure terhadap pasukan dari EVOS Legends. Psychots benar-benar harus bertahan. Dia tidak boleh ke-trigger oleh Valentina ataupun Chop. Dia harus ke-trigger oleh One saja. Karena kalau Psychots sekali masuk ini akan berbahaya. Masuk Phantom Execution, well taken! Dikeluarkan Tuster merangkap dalam pasukan Onyx. Psychots mau nggak mau harus mencoba melakukan following up. Di depan sana Dreams. Blacker with Nominate Blast! Fedex yang dikeluarkan tapi tak ada satupun damage yang bisa dimasukkan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Mereka terperangkap, mereka mendapatkan Keyboy. Dan Psychots mencoba mendapatkan lebih. Tapi sayang sekali Nevin, itu adalah sebuah jebakan. Jebakan menukar seorang Kiboy dengan adanya tas dan juga Psychos. Dan bahkan kali ini Namen Blast dibuka oleh seorang Sans. Tapi belum bisa memberikan efek yang cukup maksimal. Karena hanya sedikit pancingan saja yang dilakukan oleh para pemain Onyx. Alright, dan buat kalian semua jangan lupa untuk beli stiker. Biar bisa, jangan lupa stiker. Bisa. Sorry. Bisa taunting-taunting, ente kadang-kadang ya kan. Iya banyak kok. Santai bro. Sorry. Itu ada juga tuh Onyx. Nah ini Itu dia. biasa dipakai sama tas. Oh biasa tas saya pakai itu ya. Iya. Nah ini dia pergerakan dari para pemain EVOS Legends melihat adanya satu informasi keberadaan dari seorang Boots. Tapi menurutku Boots tidak semudah itu juga untuk ditumbangkan dengan 3 bar HP-nya. Bakal membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan untuk seorang Brans supaya bisa menumbangkan ke arah Boots. Masalahnya walaupun Boots bisa ditumbangkan ini butuh banyak banget sword skill. Ketika sword skill itu sudah banyak terlihat dan keluar di tangan dari EVOS Legends, yang dimanfaatkan dari pasukan Onyx adalah mereka bisa meng-counter setup. Kedua, tidak ada yang bisa meng-counter pergerakan Kairi. Kairi, the king of retribution di game kali ini, benar-benar bisa mendominasi atas tas. Yang namanya selalu diperbincangkan di dalam benchcaster. Tas. Tapi ternyata kali ini tas tak berdaya di bawah tangan dari seorang Kairi. Oh, ini dia pergerakan dari seorang Sans juga yang udah mengamankan Namen Blast sebagai senjata rahasianya ketika EVOS Legends mulai melakukan inisiasi. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk dukung timnas Indonesia di SEA Games 2023. Mengingat ini ada kedua roamer yang dari tadi kita gadang-gadangkan juga. Battle of Roamer antara Onyx dan juga EVOS Legends. Yes, betul banget Battle of Roamers. Dan bahkan buat kalian semua, kita tahu Indonesia, amin, akan bisa membawa emas ke tanah air kita. Amin. Oke, tapi di sisi selanjutnya, Tas agak struggle mencoba untuk melakukan clear di arah tengah. Sorry, 19 dibuka, Flicker telah di pop up, menuju ke arah depan, damage yang terlalu sakit, tapi cewek coming up, Melisanya bebas banget, tercakar, tercabik-cabik, double kill. Para pasukan dari Onyx mereka membuat seorang bus ini menjadi perkasa. Triple kill bahkan didapatkan oleh dirinya. Bester expose besar. Dan ini bencana untuk EVOS Legends.
Wow, ini bencana Lordnya udah mulai masuk. Hanya menyisakan 2 pemain saja. Masih membutuhkan 9 detik lagi untuk Brans kembali ke dalam Land of Dawn. Oh. Bakal cukup sulit. Memang masih ada seorang Hijume yang punya damage burst besar, Bang Oji. Tetapi Hijume satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan EVOS Legends dari kekalahan, tapi nampaknya gagal. Gagal kali ini mencoba di-all begitu saja. Booster takedown. Cewek mundur ke arah belakang. Miskomunikasi dilakukan para pasukan Loading. Membuat mereka kehilangan 2 playernya. Boots sudah melakukan tahan badan terhadap damage turret. Tapi seorang cewek memilih untuk mundur. Miskomunikasi yang membuat EVOS Legends masih memiliki nafas untuk di game yang pertama. Sedikit lagi kesempatan untuk Onyx bisa nge-end game kali ini di 11 menit. Tapi ternyata masih ada pertahanan yang baik dari para pemain EVOS Legends. Dan kita bakal lihat sedikit untuk replaynya. Bagaimana dari Kiboy sebenarnya ini bisa dibilang overextend ya. Terlalu jauh masuk ke bagian belakang. Tapi lihat pergerakan lagi-lagi dari seorang Sans. Penyelamatan yang baik banget. 16-nya connect ke arah sampai 4 pemain. Membuat justru para pemain EVOS yang tertahan. Mereka nggak bisa ngeluarin resource skills yang mereka miliki. Bener-bener thunderclap-nya tuh untuk Melissa doang. Udah Melissa tok. Mau dimanapun Brans berada, selama Brans gak ada di depan mata dari seorang Butes, dia gak bakal thunderclap. Dia tahan thunderclap-nya, mau dia digebukin, mau dia ditegulingin. Selama gak ada Brans, gak kegapai ke arah Brans, dia gak bakal pakai thunderclap ya. Ya, cuma masalahnya sekarang adalah perbedaan 11.000 gold di menit yang ke-12, Bang Oji, di mana satu persatu pemain dari EVOS Legends sudah mulai mengeluarkan resource-nya. Feather Attack dibuka di sana untuk mengusir pergerakan dari seorang Kiboy yang memang begitu lincahnya sedari tadi karena Lord sudah mulai hadir juga di dalam Land of Dawn. Apakah EVOS Legends akan mencoba melakukan adu di dalam objektif mereka? Tapi Psycho harus mundur ke arah belakang. Damage terlalu besar dari seorang Sans. Tas gak boleh terperangkap karena ini pasukan dari EVOS Legends mereka telah memiliki 3 super minion di 3 lane yang berbeda. Ini cukup berbahaya, Nevin. Damage-nya udah terlalu besar dari para pemain Onyx kali ini. Bahkan Psychot saja bisa dipukul mundur. Dan kali ini Kairi bebas sendirian taman bermain untuk seorang Kairi di mana Lordnya bisa diamankan. EVOS Legends dalam kondisi yang sangat berbahaya bisa dibilang. Dan harapannya mungkin masih ada di tangan dari seorang Hijume dan juga Brans. Karena kalau ngomongin item, Brans sudah memiliki Golden Staff dan juga DHS bersama Corrosion Tide yang seharusnya cukup untuk bisa menumbangkan minimal 1 pemain dari tim Onyx. Cuman ya lagi-lagi Sans lah yang harus menjadi target utama dari EVOS Legends. Lihat boots-nya, dia sengaja banget untuk ngemancing semua pasukan dari EVOS Legends. Dipancing dari skillnya, dipancing masuk ke belakang, dibuat Brans bebas. Tapi ingat, Brans harusnya udah punya Wind of Nature. Wind of Nature. Dan bahkan kali ini lihat Brans mencoba melakukan pocket damage terhadap push. Ke arah belakang, Psychos dive ke arah seorang cewek. Damage terlalu sakit, terpakan cewek tidak bergerak. Dia memancing seorang Psychos. Hilang begitu saja double kill. Lagi buat triple kill. Terpakan Onyx mengamankan game yang pertama. Terpancing Psychos ke dalam. Dan ceweknya, dia sama sekali nggak bergerak lagi. Dia masuk ke dalam. Dia cuma mancing seorang Psychot. Dia diam supaya Psychot dikebukin dan muncul dari weakness point-nya. Ya, terbang langsung mendapatkan triple kill dari seorang cewek yang juga respect tadi menuju ke arah Athena Shield membuat dia lebih sustain lagi ketika berhadapan dengan Feather Extract yang dibuka. Tapi ini dia 1-0 kemenangan yang berhasil diamankan oleh para pemain Onyx. Jadi awal yang bagus buat mereka tapi bakal menjadi satu bahan evaluasi juga untuk para pemain EVOS. Karena mereka juga harus membalaskan dendam mereka di leg yang pertama. Dimana di leg pertama Onyx berhasil mendapatkan poin 2-1. Jadi nggak menutup kemungkinan juga untuk EVOS bisa memberikan suatu permainan yang sama.